Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, kembali lagi di channelnya orang gabut. Oke cuy, kali ini gue akan membahas film yang berjudul Barefoot. Film ini telah rilis pada tanggal 2 Februari 2014. Mengusung genre romantis dan komedi, film ini mengisahkan seorang pria yang menjalani hukuman di salah satu rumah sakit jiwa sebagai klinik servis. Akan tetapi pria ini malah membawa kabur salah satu pasien wanita yang amat sangat cantik untuk dijadikan pemuas nafsu juga pasangan hidupnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya cuy. Di awal film kita langsung diperlihatkan seorang pria yang baru selesai melakukan olahraga. Kalian pasti tahu dong olahraga apa itu? Pria ini bernama Jay. Jay ini mempunyai hutang yang cukup banyak pada seseorang, hingga dirinya ini diancam oleh orang tersebut. Jay ini ternyata juga terlibat dalam sebuah kejahatan, sehingga dia harus menghabiskan waktu menjalani hukuman dengan menjadi klinik servis di salah satu rumah sakit jiwa. Walaupun lagi menjalani hukuman, dia masih sempet-sempetnya mabuk bersama salah satu pasien di rumah sakit itu. Akhirnya dia pun dimarahi dong sama dokter di sana. Dia pun diancam kalau sampai dia berbuat masalah lagi, dia akan benar-benar masuk penjara. Singkat cerita, waktu Jay mau pulang, dia ini melihat salah satu pasien wanita yang mau diperkosa sama pasien lainnya. Jay yang melihat itu pun langsung menolong wanita itu. Jay pun bilang ke pasien wanita itu kalau dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Jay yang sudah menyentuh pipinya pasien itu membuat pasien itu menjadi baper. Dia pun langsung mengejar Jay dan ingin mengikutinya. Di sisi lain, Jay yang terlilit hutang ini malah kehabisan uang, dan kebetulan adiknya ini mau menikah. Niatnya Jay datang ke pernikahan itu berharap untuk bisa dikasih uang sama orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah pengusaha yang amat sangat kaya raya. Akhirnya Jay pun datang bersama pasien wanita itu. BTW cuy, pasien itu bernama Daisy. Semenjak kematian ibunya membuat Daisy kehilangan arah. Makanya Daisy ini dimasukkan di rumah sakit jiwa. Daisy ini punya kebiasaan buruk cuy, yaitu tidak suka menggunakan alas kaki. Jadi dia ini lebih suka nyeker. Ya namanya juga agak waras. Dia pun dengan polosnya bertanya ke Jay apakah mereka ini pacaran. Jay pun hanya mengiyakan. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Jay. Jay pun masuk dengan menggandeng Daisy. Mereka pun bertemu dengan ibunya Jay dan langsung dikenalin kalau Daisy ini pacarnya. Jay pun juga bertemu ayahnya. Di sini terlihat Jay yang kurang akrab dengan ayahnya. Sampailah di acara keluarga, Daisy pun turun dengan pakaian yang seksi dan bertemu dengan keluarganya Jay. Jay pun senang karena Daisy ini gak gila-gila amat. Keesokan harinya Daisy ini berinisiatif untuk membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget karena yang membersihkan kamar mandi itu tugasnya pembantu. Di situ Daisy pun cerita kalau dia ini sudah terbiasa membersihkan kamar mandi. Dia pun bercerita kalau dialah yang membunuh ibunya. Karena itulah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jay pun kaget mendengar hal itu. Esok harinya Daisy malah didandanin sama ibunya Jay sampai dia menjadi cantik banget cuy. Jay yang melihatnya pun malah jadi tegang. Ayo apanya yang tegang? Tibalah di hari pernikahan adiknya Jay. Di sini Jay pun berdansa dengan Daisy. Daisy ini memiliki masalah yang kelam cuy. Dia tidak pernah sekolah, karena itulah tingkah lakunya agak aneh. Semenjak Jay datang di kehidupannya, dia pun menjadi bahagia. Hingga Daisy pun mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya Jay. Dan ayahnya Jay penasaran dengan hubungan mereka dan siapa sih si Daisy ini sebenarnya. Hingga penyakit edannya Daisy pun kambuh. Akhirnya Jay pun berbicara yang sebenarnya pada keluarganya kalau dirinya adalah seorang klinik servis dan Daisy ini adalah pasien rumah sakit jiwa. Ayah dan ibunya pun langsung marah dong. Kemudian Jay dan Daisy pun kabur menggunakan taksi. Mereka pun balik ke garasinya bapaknya itu untuk membawa salah satu mobil. Daisy pun seneng banget lah mau naiki mobil itu. Tapi kebahagiaannya Daisy pun tidak lama. Jay dengan sengaja meninggalkan Daisy di sebuah stasiun dengan alasan Jay mau pergi membeli sesuatu.
Daisy pun nurut-nurut aja lah. Di perjalanan, Jay ditelepon sama dokter rumah sakit jiwa itu. Dokter itu mengatakan kalau Daisy itu nggak pernah keluar rumah. Jadi seumur hidupnya dia hanya dikurung terus sama ibunya di dalam rumah. Jadi bahaya jika Daisy sendirian di luar. Di sisi lain, Daisy pun masih menunggu Jay di stasiun itu. Padahal cuy, stasiun itu udah tutup. Sampai akhirnya Jay pun kembali menjemput Daisy di stasiun itu. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Di perjalanan mereka pun dikejar polisi. Jay pun panik, tapi si Daisy ini malah dada-dada sama polisi yang mengejarnya itu. Gila ini, gila. Sampai akhirnya mereka pun lolos dari kejarannya polisi itu. Mereka pun berhenti di suatu tempat yang gelap. Malam itu hasratnya Jay pun berontak. Dia pun langsung menghampiri Daisy dan mengajak untuk mantul-mantul. Daisy pun bilang kalau dirinya masih perawan dan akhirnya mereka pun malah mengobrol. Keesokan harinya mereka ini mampir ke sebuah pasar malam. Daisy pun seneng banget lah diajak ke sana. Sampai-sampai dia bilang kalau hal itu terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya mereka pun bingung mau pergi kemana karena Daisy ini nggak mau balik ke rumah sakit jiwa. Dokter rumah sakit jiwa itu kembali menelpon dan akan melaporkan Jay ke polisi karena Jay membawa kabur pasiennya. Daisy yang mendengar itu pun jadi sakit hati. Daisy yang melihat Jay yang tidak sayang lagi dengan dia, Daisy pun membawa kabur mobilnya. Walaupun nyetirnya itu hanya muter-muter doang sih. Hingga sampai akhirnya mobil itu menabrak besi yang besar. Dan mereka pun berakhir dengan duduk di sebuah kafe. Jay pun kembali bertanya pada Daisy apakah benar dia yang membunuh ibunya. Daisy pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, kalau ibunya itu mengidap penyakit yang sering berhalusinasi yang berlebihan. Sampailah suatu hari Daisy melihat ibunya yang sudah terkapar meninggal. Dari sini kita tahu bahwa yang sakit itu ibunya bukan si Daisy. Hingga tiba-tiba datanglah para polisi yang dikirim oleh si dokter. Jay pun dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, orang tuanya Jay itu tahu dan langsung menebus Jay. Setelah Jay keluar dari penjara, dia pun akhirnya balik ke rumah sakit jiwa untuk menemui Daisy. Tapi dia pun tidak boleh masuklah ke rumah sakit jiwa itu. Jay yang putus asa itu pun akhirnya tiduran di rel kereta api supaya dirinya dikira orang gila yang mau bunuh diri. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa lah. Dia pun ditaruh di sebuah kamar isolasi yang terpisah dengan pasien lain. Hingga pada suatu malam datanglah penagih hutang yang ingin membunuh Jay. Tapi dia ini ditolong sama pasien yang diajak mabuk di awal film tadi. Singkat cerita, dokter ini sadar kalau Daisy ini nggak sakit dan apa yang dikatakan Jay itu benar kalau yang sakit itu ibunya Daisy. Dokternya pun akhirnya membebaskan Jay dan Daisy dari rumah sakit jiwa itu dan mereka pun kembali bersatu lagi. Film ini pun berakhir dengan bahagia karena hutang Jay ternyata sudah dibayar sama ayahnya. Dan Jay pun sekarang bebas untuk menikmati si Daisy ini. Oke cuy, jadi pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita tahu bahwa jodoh itu akan datang dengan cara yang tanpa kita sadari. Jika kalian mendapatkan hikmah lain dari film ini, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar. Karena gue sibuk berfantasi cuy. Oke cuy, gue udah Wicak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam orang gabut.